Jadi kalau orang sudah ingat kepada Allah itu, maka dia sudah mempersiapkan segalanya. Ketika misalnya dia harus kembali, ya kembali kepada Allah dengan senang hati. Ketika dikubur, ya juga senang hati. Artinya sebenarnya kan kematian itu kan sesuatu yang tidak boleh kita takuti, bahwa kita akan kembali. Tetapi senangkah kita kepada Allah di dunia, dan akhirnya apakah kita senang kepada Allah ketika juga di akhirat? Artinya orang-orang yang lalu senang di dunia itu tentu dia akan ke akhirat juga senang, di alam kubur juga senang. Kayak Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani itu karena senangnya dia sholat, sujud kepada Allah di dunia, ya mintanya kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah saya kalau ada orang yang diberikan karunia untuk bisa sujud kepadamu di dalam kubur, ya berikanlah itu kepada saya, kata Thabit Al-Bunani. Ya ternyata dikabul oleh Allah. Ya ketika meninggal dia tetap bisa sholat di dalam kuburnya, dan itu disaksikan oleh orang yang menguburkannya. Itu saking dia senangnya di dunia itu tidak mau dilepaskan, jadi terbawa ke alam kuburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang hikmah yang ke-17. Yang ke-16 kemarin membahas tentang takdir Allah terhadap seseorang yang harus diterima dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan bahagia. Kita lanjutkan sekarang hikmah yang ke-17. Ibnu Athaillah mengatakan, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatis nufus. Menundanya kamu terhadap amal-amal kebaikan. Jadi menunda melakukan amal-amal kebaikan ala wujudil faraghi, dengan menanti kesempatan, waktu yang luang baru akan melakukan amalan-amalan kebaikan. Kalau menunda seperti itu sampai menunggu kesempatan, waktu yang sempat, itu termasuk min ru'unatin nufus, yaitu kebodohan jiwa atau kebodohan yang mempengaruhi jiwa seseorang. Itu termasuk kebodohan apabila ada seseorang menunda kesempatan, menunda amal perbuatan baik sampai dia ada kesempatan. Itu termasuk perbuatan yang termasuk kebodohan. Lalu ditafsiri dengan fa idza kana al muridu mustaghilan bihalin min ahwalid dunya wa kana dzalika yamna'uhu min al a'mali allati yatasawwalu biha ila hadrati maulahu. Jadi apabila ada seseorang yang lalu disibukkan atau menyibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dan itu menghalangi seseorang untuk melakukan amal kebaikan, yang amal kebaikan itu akan mendekatkan kepada Allah, maka itu termasuk perbuatan yang bodoh. Artinya pekerjaan-pekerjaan dunia yang menghambat dia
untuk dekat kepada Allah, nah itu termasuk orang yang disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, termasuk sebuah kebodohan. Bahkan misalnya lalu dia menunda itu dengan mengatakan idza tafarraqtu amiltu, apabila saya ada kesempatan saya akan melakukan. Artinya kalau lalu orang itu diberikan oleh Allah hidayah saat ini, maka tidak usah menunggu 1 jam lagi. Ketika misalnya seseorang tiba-tiba ingat Allah, ya segera dia berzikir, menyebut Allah. Tidak usah misalnya nunggu habis sholat baru mau zikir, tidak usah. Jadi kesempatan yang lalu Allah berikan itu, kesempatan kita hidup, kesempatan kita bernafas, kesempatan jantung masih berdetak, itu dengan dilakukan, dipergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena belum tentu kita bisa terlepas dari kematian, terlepas dari kecelakaan, terlepas dari keadaan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang yang menunda-nunda kebaikan itu, tentu itu adalah sebuah kesalahan dan katanya Ibnu Athaillah termasuk sesuatu kebodohan. Maka fal wajibu, maka yang wajib itu alaihi atas seseorang itu an-nuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu qabla al-faut. Maka yang wajib dilakukan oleh seseorang itu bangkit dengan melakukan sesuatu yang akan mendekatkan kepada Allah sebelum waktunya habis, sebelum waktu yang disediakan itu habis. Jadi misalnya diberikan kesempatan duduk, ya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, artinya tersambung dengan Allah. Diberi kesempatan berjalan, ya ingat kepada Allah bahwa berjalan yang dia lakukan itu semata-mata karena pertolongannya Allah. Maka ada hadis yang mengatakan ala wa inna min alamatil aqli at-tajafi an daril ghurur wa inabatu ila daril khulud wa tazawwudu li suknil quburi wa tahahhub li yaumin nusyur. Jadi tandanya orang yang berakal itu, tandanya orang cerdas itu, yaitu menghindarkan diri dari keadaan yang tertipu, dunia yang menipu, itu menghindarkan diri dari itu. Apa dunia yang menipu itu? Artinya kita disibukkan dengan kehidupan dunia dan melupakan Allah. Ada orang yang bekerja tetapi tetap ingat kepada Allah. Ada yang lalu orang yang bekerja tetapi lupa kepada Allah. Nah itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah orang-orang yang cerdas itu, dia hidup di dunia, bekerja di dunia, tetapi menghindarkan dari tipuan dunia. Tipuan dunia. Terus yang kedua, kata Nabi, wal inabatu ila daril khulud, dan kembali ke dunia yang kekal, yaitu akhirat. Jadi ingat terhadap akhirat. Tidak lalu justru hatinya dan badannya diforsir untuk kehidupan dunia, dan tetapi pikirannya itu tetap menuju akhirat. Apapun yang dia lakukan, dia bekerja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa tazawwudu ila suknal quburi, yaitu mempersiapkan bekal untuk diam di dalam kuburan. Jadi di kubur itu menjadi tetap dia senang kepada Allah. Jadi karena di dunianya senang kepada Allah, ya di kubur juga tetap senang kepada Allah. Nah itu sudah dipersiapkan.
wa ta'ahubbu liyaumin nusyur, yaitu bersiap-siap untuk menuju yaumil qiyamah, yaitu untuk persiapan yaumil qiyamah. Jadi kalau orang sudah ingat kepada Allah itu, maka dia sudah mempersiapkan segala. Ketika misalnya dia harus kembali, ya kembali kepada Allah dengan senang hati. Ketika dikubur ya juga senang hati. Artinya sebenarnya kan kematian itu kan sesuatu yang tidak boleh kita takuti, bahwa kita akan kembali. Tetapi senangkah kita kepada Allah di dunia, dan akhirnya apakah kita senang kepada Allah ketika juga di akhirat? Artinya orang-orang yang lalu senang di dunia itu tentu dia akan ke akhirat juga senang, di alam kubur juga senang. Kayak Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani itu karena senangnya dia sholat, sujud kepada Allah di dunia, ya mintanya kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah saya, kalau ada orang yang diberikan karunia untuk bisa sujud kepadamu di dalam kubur, ya berikanlah itu kepada saya, kata Thabit Al-Bunani. Ya ternyata dikabul oleh Allah. Ya ketika meninggal dia tetap bisa sholat di dalam kuburnya, dan itu disaksikan oleh orang yang menguburkannya. Itu saking dia senangnya di dunia itu tidak mau dilepaskan, jadi terbawa ke alam kuburnya. Nah ini orang yang tidak tertipu. Jadi kesempatan di mana saja dia pakai untuk dekat kepada Allah, sehingga di dunia ya senang kepada Allah, ya di dalam kuburnya juga senang. Wa fi suhuf Ibrahim alaihissalam, dan dalam suhufnya Ibrahim, Nabi Ibrahim itu ada dikatakan di situ, wa'alal akil, atas orang-orang yang berakal itu, antakuna lahu sa'atun, orang-orang yang berakal itu mempunyai banyak waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu, waktu di mana dia munajat kepada Allah. Jadi dia bermunajat kepada Allah. Sekali lagi saya ingatkan, munajat dengan doa itu hampir sama, tetapi lebih tinggi munajat. Jadi kalau munajat itu kan menyampaikan keberadaan dirinya kepada Allah, kefakirannya dia, kehambaannya dia, ketidakberdayaan dia, dan itu sudah cukup menjadi doa. Tapi kalau berdoa kan meminta, itu berdoa. Tapi kalau munajat menyampaikan ketidakberdayaan dirinya. Nah kebiasaan orang-orang saleh itu munajat. Jadi doanya itu berada di munajatnya kepada Allah. Jadi seandainya dia memohon anak yang cerdas, ya cukup dia memohon kelemahan dirinya, kelemahan anaknya, terus disampaikan kepada Allah. Itu dia sudah cukup berdoa dengan munajat itu. Wasa'atun, ada waktu yuhasibu fiha nafsahu. Jadi saat dia ada waktu dia untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Dan ini bagus kalau dilakukan lalu di tengah malam, di sepertiga malam, lalu ada kesempatan untuk muhasabah, introspeksi diri. Kalau dia sudah introspeksi diri, memahami dirinya, orang itu akan ketemu bahwa manusia itu memang tidak siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Kalau lalu introspeksi betul. Dan inilah yang dikatakan oleh seorang ulama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang makrifah kepada dirinya, dia akan makrifah kepada Allah. Artinya orang dia tidak akan bisa makrifah kepada Allah, kenal kepada Allah, kalau dia tidak mengenali dirinya. Dia tidak akan sanggup mengenali Allah. Oleh karena itu muhasabah itu menjadi sangat penting dilakukan. Wasa'atun, dan ada waktu yatafakkaru fiha
fi sun'illahi azza wa jalla. Waktu untuk berpikir tentang apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan untuk dia. Jadi apa yang memang ditakdirkan oleh Allah, ya dia terima dengan senang hati. Dengan satu prinsip bahwa Allah itu maha baik. Maha baik. Karena Allah maha baik, pasti apa yang diperbuat Allah itu adalah kebaikan. Nah itu waktu-waktu itu menjadi terbagi jelas. Sehingga ada khalifah, gubernur yang lalu kalau siang itu ya dia melayani umatnya, warganya. Warganya dilayani kalau siang, kalau malam dia yang munajat kepada Allah. Yang munajat kepada Allah. Sehingga waktu itu tetap terbagi kapan dia munajat, kapan dia bekerja, kapan dia lalu beribadah kepada Allah. Nah itu dalam Suhuf Ibrahim itu ada keterangan seperti itu. Jadi kitab-kitab, ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Maka orang yang berakal itu tidak akan pergi kecuali karena 3 hal, yaitu illa li thalathin tazawudin lima'adin, yaitu berbekal untuk kehidupan akhirat. Berbekal, jadi dia pergi untuk bekal dia di akhirat. Au mamarramatin lima'asin, marammatin lima'asin, yaitu untuk kebaikan. Yang kedua untuk kebaikan kehidupannya. Au ladzatin, atau untuk kesenangan yang itu tidak diharamkan oleh Allah. Nah, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas itu akan melakukan itu. Dia sekalipun menikmati sesuatu yang memang kenikmatan itu memang sebuah karunia Allah, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia bekerja ya memang untuk kebaikan kehidupannya di dunia. Kalau dia mencari bekal untuk akhirat, yaitu dilakukan dengan kesungguhan. Nah ini artinya orang yang tidak menunda-nunda waktu. Nah orang yang menunda waktu itu tentu adalah sebuah kebodohan, katanya Ibn Athaillah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan kesempatan. Sehat, dia diberikan kesempatan oleh Allah sehat sehingga dia bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ada Ibnu Arabi itu mengatakan bahwa orang itu sebenarnya tidak boleh kenyang sekalipun itu makanan itu halal, karena tidak kenyang itu adalah tradisinya para wali abdal. Para kekasih Allah itu tidak sampai kenyang, sehingga beribadah itu kuat, sehat, beribadah itu kuat. Orang-orang soleh itu kan ibadahnya luar biasa. Jadi kalau satu malam itu ya saking senangnya kepada Allah, saking senangnya kepada Allah ya satu malam itu ya ibadah betul, ya ibadah betul. Itu karena Allah sudah memberikan kelezatan dalam ibadahnya. Orang yang sudah terpesona dengan Allah. Jadi kalau orang terpesona dengan Allah, maka fisiknya itu sudah tidak ada masalah. Jadi orang-orang soleh itu kalau dia tidak bisa sholat berdiri ya sholat duduk. Kalau sunat itu kan memang boleh. Sholat sunat ya duduk ya tidak apa-apa. Tahajud misalnya kok ya sulit, kok ya berat, badan berat, ya sudah duduk saja. Dari awal duduk sampai selesai duduk, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Jadi
diberikan sehat, orang yang sering tertipu kata Rasulullah itu diberikan sehat dan diberikan kesempatan, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jantung kita masih berdetak, ya kita kesempatan untuk itu menyebut lafaz Allah. Kita berzikir kepada Allah sampai ada rasa senang dalam diri kita. Biasanya kalau sesuatu yang disebut berulang-ulang itu, maka akan menumbuhkan rasa senang kepada Allah. Nah, kalau sudah rasa senang itu tumbuh, maka berzikir itu menjadi mudah. Ingat kepada Allah itu begitu mudah. Tetapi kalau lalu tidak pernah berzikir hanya 5 kali dalam satu hari, yaitu hanya salat, maka akan sulit lalu orang itu untuk mengingat Allah. Oleh karena ini harus riyadhah, harus dilatih memang, harus dilatih. Annal qalilah minan nas razaqahumullahu sihhata wal faragha fa in ammarahuma bi ta'ati maulahu faqad syakaru wa rabihu ribahan aziman. Jadi sedikit dari manusia itu yang dikaruniai rezeki oleh Allah berupa sehat dan sempat itu, kesempatan dan kesehatan itu, sedikit dari mereka itu yang lalu mempergunakan untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah sehingga mereka bersyukur kepada Allah. Dan itu sebuah keberuntungan yang azim, yaitu keberuntungan yang besar. Orang bisa syukur itu. Makanya kalau lalu kita renungi betul, maka sebenarnya kita itu setiap detik itu ya bersyukur kepada Allah. Coba apa yang tidak diberikan oleh Allah? Nafas tanpa kita minta. Segala sistem dalam tubuh bekerja dengan perintah Allah. Coba apa yang tidak mau kita syukuri? Semuanya itu syukur kepada Allah. Maka kewajiban kita hanyalah taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan syukur kepada Allah. Semuanya Allah berikan, semuanya Allah berikan. Artinya kalau itu tidak kita tumbuhkan secara terus-menerus, maka rasa cinta itu sulit tumbuh. Tapi kalau kita merasa betul semua karunia Allah itu begitu besar dan kebaikan Allah itu nampak dalam pikiran kita, maka kita akan mengatakan hidup saya ini hanya syukur saja kepada Allah, betul-betul bersyukur dan taat kepada Allah. Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Tetapi wa in dayya'uhuma faqad khasiru khusranan mubina wa kafaru bihataini an-ni'matain. Tetapi kalau orang lalu mengabaikan nikmat sehat dan sempat itu, maka dia sungguh-sungguh dalam keadaan rugi dan termasuk orang yang kufur kepada nikmat. Kufur nikmat. Orang kufur nikmat itu betul-betul rugi. Rugi karena tidak akan menikmati, tidak akan tumbuh rasa senangnya kepada pemberi kepada kenikmatan. Dan dia tidak akan menikmati bahagianya di dunia itu. Bahagianya diberi nikmat. Jadi kerugiannya itu dia tidak akan menikmati senangnya kepada pemberi nikmat. Yang kedua adalah dia tidak akan merasa begitu nikmatnya hidup ketika diberi oleh pemberi nikmat, yaitu Allah. Nah, kalau lalu tidak tumbuh itu, tidak tumbuh rasa senang seperti itu, sungguh-sungguh rugi. Sudah dia dikatakan kufur nikmat, sudah dia dikatakan orang yang merugi, dan dia ruginya lagi tidak merasakan begitu baiknya pemberi nikmat itu, pemberi nikmat. Jadi orang-orang yang merasa senang kepada Allah itu ya menikmati betul. Ya ketika berjalan ya dia merasakan nikmat betul betapa Allah itu memberikan kebaikan yang luar biasa. Jadi tidak ada yang lalu dia lupakan semua nikmat itu.
tidak ada yang terlupakan. Nah, orang-orang yang menunda itu semua, menunda melakukan amal kebaikan, nunggu sempat, maka itu sungguh orang-orang yang merugi. Meskipun Allah memberikan kesempatan 1 detik saja, itu jangan pernah dilupakan. Saat kita misalnya lalu sujud kepada Allah, ketika saat sujud kok ingat betul kepada Allah, tersambung betul dengan Allah, nah itu disyukuri betul. Meskipun sebentar. Jadi kenikmatan ketika seseorang terpesona dengan Allah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ketika orang terkenang begitu baiknya Allah, begitu maha sempurnanya Allah, begitu jamalnya Allah, maha indahnya Allah, maka dia akan hatinya menjadi sangat tentram, sangat bahagia. Karena hati itu tidak pernah bohong. Dan inilah yang dimaksud orang yang ingat itu atau zikir itu, zikir lil hudur, yaitu merasakan berhadap-hadapan dengan Allah. Jadi zikirnya qalbun, jadi zikirnya hati itu kan zikir bukan bersuara, tetapi zikir al-hudur, ya, merasakan berhadap-hadapan dengan Allah. Jadi kalau orang merasa berhadap-hadapan dengan Allah itu kan enak, menyampaikan apapun kepada Allah itu enak, senang. Kayak kita berhadapan dengan orang tua kita, dengan bapak ibu kita, kayak kita senang, menyampaikan apapun senang. Duduk bersama orang tua kita senang, ya berbicara juga senang. Apalagi dengan Allah, pemilik segala sesuatu. Yang ketika kita mengeluhkan sesuatu kepada Allah, menyampaikan sesuatu kepada Allah, munajat kepada Allah, senang, tumbuh rasa senang kepada Allah itu. Nah, itu terkait dengan menunda-nunda. Kita dikatakan bodoh apabila menunda kesempatan itu. Nah, kenapa dikatakan itu sebuah kebodohan ketika menunda itu? Yaitu karena orang yang menunda itu berarti itharuhud dunya alal akhirah. Berarti dia memilih dunia daripada akhirat. Ketika seseorang misalnya melakukan melakukan kebaikan, menunda, itu maka dia dikatakan orang yang memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu kekal. Tetapi dia kok milih dunia. Nah, itu sebuah kebodohan. Yang kedua, alasan kenapa dikatakan sebuah kebodohan ketika kita menunda-nunda waktu, yaitu taswifuhu bil amal ila awani faraghihi wa qad la yajidu muhlatan. Jadi au yazdadu sughluhu lianna asghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din. Menunda melakukan amal kebaikan itu sampai dia punya kesempatan, itu kan kadang dia tidak mendapati kesempatan itu, sementara ketika saat dia tidak sempat melakukan itu, justru maut telah menyergapnya. Jadi maut sudah, malaikat sudah mengambil ruhnya sehingga dia meninggalkan dunia. Atau orang itu ketika menunda justru disibukkan dengan kesibukan lain. Dan ini kita harus renungi betul. Ketika kita misalnya tidak bisa melakukan ini karena menunda kesempatan, lalu Allah kok menimpahkan kesibukan lain yang lebih sibuk lagi, terus ditunda. Ditambah kesibukan lain kok tertunda terus. Nah, itu istighfar betul. Itu kalau tidak kita akan menuju jurang su'ul khatimah. Jadi harus dipantau terus, jangan lalu kita dibuat sibuk terus. Padahal kalau dihitung-hitung juga tidak
menghasilkan apa-apa kesibukan itu, tapi dibuat sibuk terus. Nah itu hati-hati betul. Karena li'anna asyghalad dunya yatada'u ba'duha ila ba'din. Karena kesibukan dunia itu, sebagian itu akan memanggil kepada sebagian. Dia akan mengajak kesibukan lain. Ketika sibuk satu keadaan, dia akan menuntut kesibukan lain lagi. Terus begitu sehingga tidak selesai-selesai sampai dia masuk kubur. Nah itu makanya tidak boleh menunda-nunda itu. Menunda. Jadi kita diberi kesempatan hidup hari ini, ya kita ingat kepada Allah, ya senang kepada Allah. Kesempatan untuk itu. Ya, perkara kita sesudah itu yang meninggal dunia, paling tidak kita ada kesempatan dalam hidup itu meskipun 1 detik, ya senang betul kepada Allah. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan Allah. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali semata-mata karena senangnya kepada Allah dan semata-mata karena ridhonya dengan apa yang Allah takdirkan. Nah itu kesempatan yang luar biasa. Yang ketiga, kenapa kita katakan bodoh ketika kita menunda-nunda itu? Karena ketika kita menunda, kadang semangat sudah mulai menurun, kadang niat sudah mulai lemah. Ketika kita sudah diberikan sempat, diberikan luang waktu misalnya, tetapi keinginan sudah berkurang, hasrat sudah berkurang, niat sudah lemah, dan tubuh sudah mulai lemah. Nah saat seperti itu kita sudah tidak bisa mempunyai kekuatan yang maksimal, waktu yang maksimal. Maka waktu itu selayaknya tidak boleh ditunda. Makanya oleh Ibnu Athaillah, orang yang menunda waktu itu adalah sebuah kebodohan karena memang kenyataannya seperti ini. Jadi ketika kita diberikan kesempatan ingat oleh Allah, maka segera kita berzikir. Saat kita diberikan ingat kepada Allah, saat itu kita juga bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Jangan sampai ketika kita diberi ingat tidak diikuti dengan syukur, tidak diikuti dengan istighfar kepada Allah, tidak juga diikuti dengan memuji Allah. Dan itu adalah sebuah kerugian yang luar biasa yang akan kita sesali tanpa batas ketika kita sudah mengakhiri hidup di dunia ini. Barangkali ini yang kami sampaikan tentang hikmah yang ke-17, yang intinya bahwa orang itu tidak boleh menunda-nunda melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan meskipun Allah memberikan kesempatan kita hanya 1 menit saja, tetapi itu tetap sebuah kebaikan. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Ada anunya Pak Muhammad, coba mic-nya biar Tesilo, Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menjadi jemaah di Darussalam ini kurang lebih 2 tahun hari ini. Saya mau menanyakan sesuatu tentang aktivitas saya di sini tanpa ada niatan untuk menyinggung siapa-siapa. Misalnya begitu Ustaz. Saya mengamati jemaah, kalau misalnya di suatu jemaah setelah aktivitasnya lanjut zikir, doa, dan lain-lain. Nah, terus kemudian saya melihat beberapa jemaah itu agak dikeraskan ya, agak dikeraskan, agak keras. ya, saya melihat beberapa jemaah itu dengan sengaja memilih untuk misalnya berzikir sendiri atau belajar Quran sendiri di keluarga sebelah. Yang mau saya ingin tanyakan itu faedahnya itu lebih utama mana daripada untuk menghadiri majelis di sini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu di sini ada majelis ilmu pengajian, terus kemudian misalnya saya dengan sengaja
Jadi ada pengajian kok yang ngaji Quran, ya. Atau pengajian pulang atau tetapi tidak ada kepentingan hal lain. Pertama, ada orang tidak tahu sebenarnya mana lebih afdal antara ngaji Quran atau salat sekalipun, ya, salat sunat asalnya, salat sunat dengan mengkaji Al-Quran atau pesan-pesan Allah atau agama, itu tetap lebih baik pengajian. Bahkan kalau ulama mengatakan itu sekalipun dibandingkan 60 rakaat masih lebih baik pengajian. Karena apa? Orang berilmu beribadah itu berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang satu kali sujud kepada Allah, mengenal Allah, itu tidak bisa dibandingkan orang yang sujud tapi tidak kenal Allah. Jadi jauh memang. Nah, orang yang membaca Quran itu apakah memang tidak tahu bahwa lebih baik pengajian daripada membaca Quran? Apalagi kalau yang dibaca itu Quran lalu tambah tidak ngerti itu. Justru kan ya pengajian itu aja ingin menyampaikan apa isinya Quran, apa isinya hadis. Dan inilah yang pernah ditangisi oleh para ulama, bahwa tradisi para ulama terdahulu itu memang umat itu kan senang dengan ilmu. Nah, ketika ada ulama yang lalu datang lalu tidak dikerubuti oleh orang-orang karena tidak begitu senang dengan ilmu, itu ulama menangis betul. Karena kalau lalu di suatu zaman itu ada orang banyak beribadah tapi lalu tidak pakai ilmu, akan menjadi rusak, Di sini ini pernah saya lihat ada masbuk itu sudah imam itu sudah ruku, terus dia baru datang, ya enak saja dia berdiri terus. Imamnya i'tidal, enak saja berdiri. Ketika imam sujud dia baru ruku. Imamnya sujud dia baru ruku. Ya imamnya ngejar, nutut dia di duduk. Ini dikejar. Ini yang salah lalu siapa ini? Ya mudah-mudahan besok tidak ada yang disalahkan. Ini yang salah siapa kok ada jamaah seperti ini? Tetapi kalau pengajian dia tidak duduk, tidak ngaji. Artinya tidak tahu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, pengajian itu kan justru ada istilahnya mendekatkan antara seseorang, artinya yang menyampaikan dengan yang mendengarkan. Itu kan ada hubungan sanad, ya. Ada hubungan sanad keilmuan. Agama ini kan harus bersanad. Jadi dapat dari mana terus kemana sampai ke Rasulullah itu. Lalu kalau dia habis pulang, lalu besok ketika tahu baca mendengar misalnya, tahu dari mana? Itu. Tidak bersanad. Kalau lalu misalnya bersanad kan saya tahu dari ini mondoknya sini terus lanjut sampai Rasulullah SAW. Nah, YouTube itu bagus ya, saya katakan bagus. Dilihat bagus. Tetapi kan itu tidak lalu menjadi sumber utama. Itu mendampingi selain dia mendengarkan pengajian. Nah, khawatir besok di kemudian hari itu lalu ya tambah sepi. Ya bukan hanya ini keluhannya ulama sebenarnya, memang mulai dulu memang seperti itu. Ya cuma karena memang tidak tahu, apakah memang tidak tahu,
mestinya Quran dihentikan dulu lalu mendengarkan. Lain dengan kalau ada kepentingan. Itu terkait dengan hal yang seperti itu. Itu sudah terjawab tadi? Belum? Sudah terjawab semua? Oh ya. Hah? Apa? Sudah kan? Ya, jadi apakah itu termasuk menunda kebaikan? Ya, termasuk menunda kebaikan. Jadi kebaikan yang ditunda. Gitu. Jadi orang itu kan begini, kadang hidayah Allah itu diberikan saat seperti ini. Tiba-tiba orang itu ngerti dan Allah memberikan makrifah kepada seseorang. Gitu. Saat-saat seperti kita duduk mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Barangkali itu. Ya. Ya, silakan. Apa mana? Oh, lebih tinggi munajat daripada berdoa. Ya. Mana? Ya. Tadi dijelaskan mohon juga diulang tentang orang yang cerdas itu ada tiga. Yang pertama mengerjakan kebaikan, yang kedua yang ketiga tidak bekerja. Terima kasih. Yang pertama, tinggi mana antara doa dengan munajat? Saya katakan kan tinggi munajat ya. Munajat itu adabnya seorang hamba. Kalau begini, misalnya begini, ada orang didolimi, lalu dia menyampaikan, ya Allah, orang yang mendolimi itu, hukum dia ya Allah, hukum dia, jatuhkan dia, hinakan dia ya Allah. Itu doa. Atau misalnya meminta begini, ya Allah, saya minta mobil ya Allah, atau minta sepeda motor ya Allah, karuniakan sepeda motor. Contoh ya, meskipun ini agak kasar doanya ya. Kalau munajat tidak begitu. Ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Ya Allah, Engkau maha adil ya Allah. Ya Allah, Engkau maha menolong orang yang tertindas ya Allah. Ya cuma begitu. Engkau maha tahu. Engkau senang terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya Allah, Engkau tidak senang terhadap orang-orang yang melakukan kedzaliman. Begitu. Allah itu tahu. Dan saya termasuk orang yang menyaksikan ada orang yang didolimi, lalu dia hanya berdoa begini, ya Allah, orang ini telah mendolimi saya, Engkau maha tahu. Segitu saja, doanya segitu saja. Kontan Allah membalas, dia diberikan kebaikan, dan orang itu jatuh. Padahal dia tidak minta, ya Allah jatuhkan, enggak. Ya Allah, orang ini telah melakukan kedzaliman terhadap saya. Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha adil, Engkau maha sempurna ya Allah. Itu saja, kontan langsung. Saking tingginya
munajat itu. Dia kan tidak minta begini, ya Allah, orang ini lakukan zalim, balas dia ya Allah. Tidak. Sama dengan misalnya kalau gayanya misalnya begini, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka, masukkan kami ke dalam surga. Nah, kalau orang yang munajat, ya Allah, saya kok tidak sanggup kalau masuk neraka gitu. Tapi saya juga tidak punya banyak kebaikan untuk masuk surga. Itu munajat ya. Kan itu sebenarnya nyinggung itu sebenarnya. Nyinggung. Minta tapi sebenarnya nyinggung gitu loh. Itu artinya Allah itu maha baik gitu. Kayak ada orang begini. Dulu itu ada orang mau diajak sholat istisqa. Ada orang solih ya yang diajak. Jadi orang itu sudah sholat istisqa semua. Ini diajak tidak mau satu. Tidak segera turun hujan. Lalu diminta suruh berdoa dia yang tidak mau. Doanya kan enteng saja dia. Ya Allah, hujan ini telah membuat kering ini, kemarau ini telah membuat ini kering, semua kering. Kalau lalu hujan ini tidak turun karena dosa-dosanya atau maksiatnya hamba-hambamu, ya Allah, tentu sekalipun ada orang yang maksiat tidak akan mempengaruhi engkau. Engkau itu maha sempurna ya Allah. Engkau itu maha agung ya Allah. Tidak akan menyinggung tentang kesempurnaan engkau meskipun ada orang yang melakukan maksiat. Langsung hujan turun itu. Langsung hujan turun. Jadi kan tidak langsung minta hujan. Menyinggung kebaikan-kebaikannya Allah, kemahasempurnaannya Allah. Artinya sebenarnya kan berdoa itu bahasa kasarnya orang-orang itu kan mendekti itu ya. Bahasa kasarnya kan mendekti. Kalau munajat enggak. Disebutkan kebaikan-kebaikan kemahasempurnaannya Allah. Hanya kita tidak berdaya untuk melakukan itu ya Allah. Tentu engkau maha mengetahui sehingga ya Allah langsung memberikan. Itu makanya ketinggian dari munajat kepada Allah. Yang kedua ya tadi al-akil ya. Akil ya, termasuk orang-orang yang cerdas itu adalah yang pertama adalah orang yang berbekal untuk kepentingan akhirat, yaitu dia mencari bekal untuk akhirat. Dia juga untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi kalaupun dia harus pergi bekerja, yaitu semata-mata untuk memperbaiki kehidupannya. Yang ketiga, kalau dia merasakan kelezatan dari sesuatu yang tidak diharamkan. Jadi tetap terpaut dengan Allah. Sebenarnya kan enaknya orang hidup di dunia itu kalau dia senang kepada Allah. Senang. Ketika dia diberikan cobaan misalnya atau sesuatu yang menyakitkan itu, dia tetap senang karena ini pemberian Allah dan pasti berakhir. Dulu itu kan ada seorang ulama punya anak dua. Satunya diberi harta, satunya diberi tulisan. Katanya orang tua ini, besok buka kalau saya meninggal. Ternyata dibuka, satunya diberi emas, satunya diberi tulisan cuma. Tulisannya itu enteng saja. Segalanya akan berakhir. Ya. Yang diberi harta ini sudah dihabiskan harta itu, emas itu, karena kaya kan sudah dihabiskan. Yang ini berprinsip, berarti saya kalaupun miskin melarat ini akan berakhir juga. Sehingga dia bekerja terus. Bekerja dan betul ini jatuh miskin, yang ini jatuh sukses itu. Cuma berbekal tulisan orang tuanya itu. Ini kuatnya ilmu ya, kuatnya ilmu. Jadi ilmu yang diberikan orang tuanya kuat sekali sehingga tulisan yang dia baca saja itu bisa mempengaruhi jiwanya dan berubah.
harta yang diberikan kepada anaknya justru membuat dia melarat akhirnya. Ini kuatnya ilmu. Jadi ilmu itu bisa mengubah apa saja, termasuk mengubah peradaban seseorang. Barangkali itu ya, di belakang Pak Muhammad. Melanjutkan antara munajat dengan doa, Ustaz. Antara? Kenapa Rasulullah kalau memang munajat lebih tinggi daripada doa, kenapa kok umatnya kok tidak disuruh bermunajat saja, malah disuruh berdoa? Terus kan istilah kata doa orang yang teraniaya akan dikabulkan. Tidak ada istilah kata munajat seorang yang didolimi tidak melakukan. Bagaimana itu kalau ini perbandingan antara munajat dengan doa? Ya. Kok Rasulullah tidak disuruh menyuruh dalam banyak hadis, justru menyuruh berdoa? Karena munajat itu ya doa. Munajat itu doa. Kalau munajat pasti berdoa. Berdoa belum tentu sampai pada tingkatan munajat. Bahkan kalau saya memuji itu saja doa. Memuji Allah itu doa. Ketika saya memuji Allah, itu doa saya kepada Allah. Coba sampean teliti ya, teliti kalimat-kalimat dalam salat tahajud doanya. Coba bagian terakhir, baris terakhir baru doa. Baris sebelumnya itu memuji terus, memuji Allah, terus memuji. Baris terakhir itu faufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Itu saja dulu. Sebelumnya itu memuji Allah terus. Doa Rasulullah itu memuji terus. Termasuk Quran itu memuji. Artinya munajat sebenarnya sih. Munajat. Hanya tidak langsung dijelaskan bahwa munajat. Nah, munajat itu lebih tinggi karena orang munajat pasti berdoa. Kalau orang berdoa belum tentu munajat. Apa yang ditonjolkan dari doa? Doa itu ditonjolkan meminta. Apa ditonjolkan dari munajat? Munajat itu meminta tapi dengan jalur memuji. Kayak kalau kita sama orang tua, oh, bapak kok baik sekali, anu itu. Orang tua itu ngerti, anak ini paling minta sesuatu, nggak usah paling minta sesuatu, sudah kasih. Itu makanya munajat itu begitu tinggi. Apakah kok tidak disebut dalam banyak contoh munajat? Termasuk Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak langsung berdoa minta sembuh, tidak. Tetapi cuma mengatakan, ya Allah, penyakit ini memberatkan, ya cuma nyindir, memberatkan. Jadi itu pun artinya bukan dia tidak terima, enggak. Jadi Nabi Ayub tentu penyakit itu akan berbeda dengan keadaan normal. Itu menyampaikan begitu saja, tidak lalu minta ya Allah sembuhkan, enggak. Itu indahnya munajat. Sudahlah percaya Allah itu tahu pentingan kita, itu tahu. Kalaupun kita memuji itu tahu bahwa Allah ini ada maunya, memuji ada maunya itu. Ketika kita memuji, seperti Ma'ruf Al-Qarhi ya, ketika dilapori oleh masyarakat, ya Syekh, saya ini anak saya hilang. Lalu Ma'ruf Al-Qarhi memuji Allah. Ya Allah, Engkau pemilik langit dan bumi. Ya Allah, Engkau penguasa langit dan bumi. Ya Allah, Engkau adalah mengetahui segala sesuatu. Habis itu disuruh pulang orangnya. Pulang kamu, kata Ma'ruf Al-Qarhi. Setelah pulang, anaknya ketemu di perbatasan desa dengan anaknya itu. Doanya langsung dikabul saat itu juga. Itu saking tingginya
munajat. Jadi munajat itu doa yang dibungkus dengan memuji Allah. Kalau doa itu betul-betul, ya Allah, misalnya, ya Allah, jadikan saya orang kaya, ya Allah, berikan saya rumah yang mewah, itu kan doa itu. Tapi kalau misalnya, ya Allah, Engkau maha indah, Engkau maha baik, ya Allah, Engkau maha sempurna, itu Allah tahu dia memang maunya itu rumah yang indah itu. itu sebenarnya berkomunikasi dengan Allah itu senang ya, menyenangkan. Coba resapi semua bacaan dalam salat itu. Itulah memuji Allah itu. Memuji Allah semua. Isinya memuji Allah. At-tahiyatul mubarak. Terus itu memuji. Jadi ada bacaan dalam sujud itu yang saya betul-betul senang, senang. Dan itu dibaca oleh Rasulullah. Senang. Rasulullah memuji Allah itu luar biasa. Sampai lalu Rasulullah itu mengatakan bahwa lahu sisana'an alaika anta kama athnaita ala nafsika. Ya Allah, saya tidak sanggup memuji Engkau. Engkau itu maha sempurna. Hanya Engkau yang bisa memuji dirimu sendiri. Itu saking senangnya Rasulullah kepada Allah, saking terpesonanya kepada Allah, pujian-pujian itu menjadi hilang dari pandangannya sampai mengatakan bahwa saya tidak sanggup memuji Engkau ya Allah, hanya Engkau yang bisa memuji dirimu sendiri secara sempurna. Apa kalau sudah seperti itu? Luar biasa, saking senang. Itu kalau diucapkan dengan senang hati, senang bahagia kepada Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kalau lalu itu dalam sujud, itu sujud, ketika sujud itu dibaca oleh Rasulullah, termasuk bacaan sujud. Ada rangkaian bacaan itu termasuk rangkaian, tapi saya potong kalimat itu. Jadi sekali lagi, munajat itu doa yang dibungkus dengan memuji Allah, sedangkan kalau doa yaitu meminta. Jadi lebih tinggi munajat. Barangkali itu, mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang-orang saleh. Allahumma ja'alna aswajana wa auladana minas shalihin wal qawmin. Allahumma ja'alna aswajana wa auladana minas shalihin wal qawmin. Allahumma ja'alna aswajana wa auladana minas shalihin wal qawmin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum